Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wal asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Alhamdulillah yang saya hormati para ustaz, para kiai, khususnya abang kanan, alhamdulillah, kamu muda, alhamdulillah, wali poso, para single, para waras, para jamaah Masjid Salani, para bapak, ibu-ibu wonten nggih? Alhamdulillah Rabbil alamin. Kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah tasih maringi sehat seger waras. Allah tasih memberikan kesempatan dan kita bernafas gratis dan bisa menikmati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah bilal qadaya rabbil alamin ilman sehat walafiat iku siji ambek sehat tok. Nek sehat awake seger waras tapi belum tentu dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awake seger mangane wake ombe glek-glek mlakune tegep ambek ndenteng langkayo tegap tibane gak pambenan gak kamu naudzubillah min dzalik itu ngadep sing ya. Kalau afiat iku awake seger waras lahir batine damel ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah
Allah panjenengan semuanya ini sehat walafiat. Para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, matur syukur teng Gusti Allah. Ini kita sampai kelampai kewajiban rukun Islam. Kemarin bulan yang lalu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Siap sedaya? Ibu-ibu siap tak? Wingi siap pengenane Ramadan? Bukti ini nopo siap. Nah, triyoyo, melok triyoyo kabeh. Belum tentu yang berhari raya itu semuanya melaksanakan ibadah puasa. Semua orang boleh berhari raya, tapi tidak setiap orang beridul fitri. Setiap orang boleh berhari raya, umai cek, jajannya wakeh, mano blonjo mantri panjang sampai bengi traweh muwajet oleh kabeh blonjo. Nyiapno riyoyo supaya hari rayanya rame sukses. Setiap orang boleh berhari raya, tapi tidak setiap orang beridul fitri. Kadang-kadang sih gak kosong resi riyoyo deh. Tapi tidak setiap orang beridul fitri, kembali kepada fitrah sebagai manusia, kawaladan hukum seperti manusia yang baru dilahirkan oleh ibunya. Coel gak duwe dosa nang Gusti Allah, gak duwe kesalahan sesama manusia, 0. Minta maaf, menyadari salah hilaf, dan memaafkan kepada saudara-saudaranya. Idul Fitri kembali kepada fitrah, dan fitrah manusia itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apanya itu habitatnya. Jadi ada saya habitatnya itu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Habitatnya ikan itu habitatnya di air. Nek katik di dalam daratan, waduh golong kopi. Burung habitatnya di udara, ada gelembokno banyu, kleper-kleper gak iso. Manusia ini habitatnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang sing gak kerasa dari surga metu. Masya Allah. Nah, panjenengan ini Idul Fitri kembali ke fitrah, yaitu ya tanpa dosa karena diampuni dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saling memaafkan dan meminta maaf. Kosong kawan dan tumbuh seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Insya Allah kita sudah melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Secara fisik sudah melaksanakan ibadah puasa. Wis mulai esuk sahur sampai maghrib gak mangan gak ngombe, sah insyaallah. Tetapi apakah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah puasa kita ini makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah puasa ini mendapatkan rahmat Allah sehingga menjadi Idul Fitri dan mencapai Syawal, naik tingkat, naik kelas, munggah pangkat setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Bukan, diterima bukan. Walaupun itu masalah yang masalah yang rahasia, gak ketorok, tetapi menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah ono tondo-tondo
tanda-tanda bahwa puasa seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek kadudan mendung wangine kebos kilat itu kadudan ono tono-tonone. Nek kate ketiga nek kate rendeng ono garengku ono tono-tonone. Begitu juga puasa kita ini, apakah diterima, apakah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dilakukan selama sebulan ini. Menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah ada 4 dalam kitab ya, Tanbihul Ghafilin. Biasanya kitab Tanbihul Ghafilin itu peringatan bagi orang-orang yang lalai. Wah itu pondok-pondok itu biasanya peringatan kepada orang-orang yang lalai sholatnya, lalai puasanya, lalai hajinya, lalai zakatnya, lalai sedekahnya, lalai khablunan nas, lalai apa istilahnya kegiatan-kegiatan sosialnya, kewajiban dulu. Alamatun qabul shaumi arba'un. Alamat diterimanya puasa seseorang itu ada 4. Apa saja 4 itu? Yang pertama, al-khawfu bil jalil, meningkatnya takwa kepada Yang Maha Kuasa, meningkatnya ibadah kepada Yang Maha Kuasa, dilatih sebulan penuh. Baru dilatih kuat, dilatih hebat, dilatih siap, pertandingan menang, wong ada di kancah pelatihan, sehat, kuat, siap, dilatih dokter, kuat menang. Bareng dilepas setelah pelatihan di luar kandang, ya apa coba? Tetap kuat, tetap menang, tetap semangat, apa ya? Al-khawfu bil jalil, yaitu takwanya kepada Yang Maha Kuasa, meningkat Syawal, naik tingkat, naik tangga. Wah, karena sebulan sudah dilatih istiqomahnya, tadarusnya, ibadahnya, silaturahminya, infaknya, nak mudah kabeh. Nek poso itu biasanya mudah kabeh, naik semua ini. Infak biasa sakmene meningkat, zakate ditunaikan, mumpung Ramadan, mumpung poso-poso, ayo ditingkat. Tadaruse biasanya sak ayat, 2 ayat, sak ayat, poso wah ditingkat tadarus. Kata pokoknya ini ibu-ibu biasanya, bapak-bapak juga ya. Ini setoran ngomong, setoran khataman Al-Quran. Alhamdulillah, sampai laporan khatam, dalam bulan Ramadan bisa meningkat. Dan pada saat setelah Ramadan, peningkatan itu dipertahankan, peningkatan itu terus dilanjutkan. Al-istimrar, melanjutkan kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan. Nah, kalau itu dilakukan, insya Allah itu tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, infaknya juga begitu biasanya. Nek Ramadan ditinggalkan. Nah, setelah Ramadan tetap berlanjut, peningkatan dipertahankan. Wah, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan al-khawfu bil jalil, yaitu takut kepada Yang Maha Kuasa, ini berarti takwa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gusti Allah itu melaksanakan memberikan perintah berpuasa itu tujuannya pasti ada.
komandan memberikan perintah kepada anggota, tujuannya pasti ada, goalnya masih ada. Sasarannya pasti ada, mungkin pasti ada ini tujuannya apa ini berarti. Gusti Allah memberikan tugas perintah berpuasa ini juga ada tujuannya. Apa tujuan Gusti Allah memerintahkan ibadah puasa? Napa Bu? Halo ibu-ibu. Tujuan Gusti Allah memerintahkan hambanya untuk berpuasa itu apa? Dalam surat Al-Baqarah 180. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, nggih panjenengan semuanya undangan khusus hanya untuk orang yang beriman, sehingga iman gak diundang, gak direken, ya, gak disebut ya, dalam panggilan itu ya, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa, dan ibadah itu diwajibkan seperti umat-umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, berarti orang yang puasa itu diharapkan, didorong, ya, dimotivasi agar bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa itu apa? Definisi takwa. Imtithalul awamiri wajibnabin nawahi. Takwa itu melaksanakan apa saja yang diperintahkan Allah SWT, wajibnabin nawahi, dan menghindari, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Itu definisi populer umum. Ada definisi dari Syekh Al-Waqidi, bukan Mukidi. Nek Mukidi sing guyono itu. Iki Al-Waqidi. Bagaimana definisi puasa takwa menurut Al-Waqidi? Antu zayyina sirroka il haqqi kama zayyanta dzahiraka lil khalq. Antu zayyina, orang bertakwa itu beraih, memperbaiki, ya, menampakkan perhiasan bersolek. Apanya? Yaitu hatinya, yaitu pikirannya, yaitu perasaannya diperbaiki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah syukur, sabarin tambah, ikhlasnya tambah, tawakalnya meningkat, khusyuknya tambah hebat, istiqomahnya tambah bagus. Itu antu zayyina, yaitu memperbaiki diri, ya, bersoleh. Sirrokal lil haqqi, yang tidak kelihatan, jadi memperbaiki hati, ya, memperbaiki hati. Itu untuk wangel memperbaiki hati. Ya apa ya tambah ikhlas, ya apa ya tambah syukur, ya apa ya tambah istiqomah, ya apa ya tambah tawakal, sumele, sirrokan lil haqqi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini latihan repot. Ya, nek latihan, nek diniati repot. Oh, caranya. Ya Allah, awake kok tambah males ibadah, males amal, males
nyambut gawe males barangkali. Nah, tapi kalau itu dinikmati, insya Allah wis mari. Kapan naik diskusi tentang awal Ramadan? Oh ini kisah, ini ruyah. Oh berdebat, berdiskusi. Kok gak kerasa seminggu, 2 minggu, terus malaman 21, malam 23, itu tanda bahwa panjenengan menikmati amal puasa Ramadan gak kerasa. Wong nek menikmati gak kerasa. Moro asar, moro makan. Soalnya enak, nyaman. Bareng kon. Oh, ngenteni kanca gak teko-teko. Sak menit bal-bal ditelur. Suwi direk. Suwi gak teko-teko. Koyo suwi, soalnya gak nyaman, gak enak. Tapi kalau panjenengan menikmati puasa Ramadan, alhamdulillah gak kerasa. Wetenge luwe, gak ngrasakno luwene utawa getun lapo ade poso. Ono es, ono bakso, ono lontong cecek, ono lontong kekil. Yang diingat wetengku luwe paling kepingin mangan. Wah iku solo suwe, wapat mangke kurang jam. Tapi kalau misalnya pada saat kita lapar itu kemudian alhamdulillah ono saiki lapar gak makan sekian jam gak minum sekian jam. Wis muga-muga Gusti Allah nyamuk. Wis ngono wis entekno iki. Nah, karena ada teori ini. Menurut penelitian Profesor Yasuhiro dari Jepang dan ini mendapat hadiah Nobel tahun 2016. Kalau suatu kajian penelitian ini mendapat hadiah Nobel, berarti penelitian itu diakui di dunia internasional, di artikel, dan itu diakui dan dibuktikan kebenarannya. Salah satu kesimpulannya dari penelitian ini ialah orang yang puasa, ya sekian jam tidak makan, sekian tidak minum, itu ada gejala autophagy. Autophagy itu memakan secara otomatis dari apa yang ada dalam tubuh seseorang. Autophagy. Nah, kalau sudah perut kosong, tidak makan, tidak minum sekian jam, itu ada sel yang kuat, ada sel yang lemah. Sel yang kuat ini menghabiskan sel yang lemah. Sel yang sehat ini membersihkan, makan sel yang sakit. Kan setiap manusia ini ada sel. Ya, ada sel yang sehat, ada sel yang sakit, ada sel yang kuat, ada sel yang lemah. Sel yang kuat ini menghabiskan sel yang lemah. Itu begitu. Nah, kalau seperti itu, sekarang kosong Ramadan, entah itu sel-sel sing rusak, entah itu sel-sel sing lemah, entah itu sel-sel sing gak sehat. Nah, itu betul. Berarti pada saat itu kita menikmati rujuk. Alhamdulillah, kira-kira ini rujuk itu pertarungan antara sel kuat makan sel yang lemah. Nah, maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan menjadi sehat. Insya Allah itu terbukti. Oh ternyata Kanjeng Nabi itu benar. Padahal Kanjeng Nabi itu dokter, ya, itu terapis, itu ahli kesehatan. Tapi sumu tasihu, berpuasalah maka menjadi sehat. Ternyata diteliti dan mendapat pengakuan dan mendapat hadiah Nobel tahun 2016. Benar, orang yang puasanya itu iman wa ihsaban menjadi tambah sehat. Tapi kalau puasanya kersuro gentur malu adik kosong barang lapor ini suwe ini gampang gerutu, kira-kira sel-sel yang rusak itu dibiarkan baca wes
Bojoke gak ditekno wis sing poso iki lho penggerutu gendut gak karuan. Tapi sing iman mesti sampe tambah sehat. Nah, maka mudah-mudahan panjenengan setelah puasa ini tambah sehat, tambah segar. Dalam penelitian itu, Bapak Ibu sekalian, terutama sel kanker, wah itu dihabiskan sel kanker. Setiap orang punya sel yang sakit, yang lemah, sel yang menggerogoti, dan ada sel yang sehat yang kuat. Sel kanker dihabiskan. Apalagi dalam puasa Ramadan sebulan penuh tambah sehat terus, jadi tambah sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi orang yang puasa diterima itu peningkatan khauf kepada Allah SWT itu kelihatan hasilnya. Tambah api sampai kocok, tambah api sampai kocok, suka membantu. Ya, sing perasaan hati sing gak nyaman gak enak itu dilepaskan, terus tak lepaskan. Nah itu berarti kita ya menyimpan energi negatif dalam hati, dalam diri. Orang menyimpan itu berarti berisiko, berefek dan membebani pikiran, membebani perasaan, membebani hati. Dan karena disimpan, tapi kalau dilepaskan tak lepas. Aku jalur sepuro, tapi juga nyepuro. Nah, lepas itu enak. Jadi wajahnya selalu ceria, penuh syukur, memaafkan dan jalur sepuro itu sehat. Insya Allah. Dan orang-orang yang ibadahnya meningkat itu biasanya memang gawane itu enak, ya, auranya itu enak. Coba panjenengan perhatikan fotone kiai-kiai, orang-orang yang soleh, para wali-wali, delok wajahnya foto itu wis adem, auranya itu. Kaya gak ono masalah, kaya gak ono beban, kaya gak ono kesulitan. Coba panjenengan perhatikan gambar foto Yai almarhum Yai Hamid Pasuruan. Foto Yai Hamid kok teduh, kok anteng, kok enak, kaya iki enak. Nah, merasakan surga dalam kehidupan di dunia ini tidak menunggu nanti di akhirat. Ya, kelihatan wujuhi yauma idin nadir ila rabbiha nadirah. Wajahnya itu cemerlang semeneng. Ila rabbiha nadirah, pada Rabbnya melihat sing duwe alam, sing duwe negara, sing duwe dunya iku Gusti Allah. Asarus sujud, asarul wudu, sujud. Nah, maka orang-orang yang meningkat amal ibadahnya kepada Allah, meningkat takwanya kepada Allah SWT itu biasanya itu wajahnya itu penuh syukur kepada Allah SWT, penuh dengan senyum dalam keadaan apapun. Dan senyumnya tidak sembarang senyum, senyumnya minimal 7 detik. Nek senyumnya 1 detik nggak ngefek. Itu penelitian ini. Kalau senyumnya 1 detik ini, sakit medeni. Tapi kalau senyumnya minum 7 detik, nah itu memberikan kesempatan otak untuk memproduksi endorfin, untuk memproduksi morfin yang ada dalam diri kita masing-masing. Setiap orang itu ada. Memberikan endorfin, memberikan hormon kebahagiaan, ketenangan, kesenangan, ya. Kemudian dopamin, hormon-hormon semangat, lega. Makanya orang yang bersyukur itu kemudian auranya lain. Nah, awalnya ngerasa enak, uang di sekitarnya itu enak.
Tapi muring-muring ngamuan awake gak enak, orang sekitarnya juga. Nah, jadi senyum 7 detik itu berbeda. Makanya kadang-kadang kita itu latihan senyum, bangun tidur, alhamdulillah dengan senyum minimal 7 detik. Terus menjelang tidur tersenyum, terus alhamdulillah terus ini sehari ini diberi bernafas, diberi kesempatan, diberi tugas-tugas, diberi kegiatan yang positif. Alhamdulillah rezeki panjenengan ya Allah, tersenyum. Nah, kalau tersenyum ini 7 detik, menurut penelitian itu, balik penelitian ya, tadi penelitiannya Jepang, ini penelitian ahli psikologi. Minimal sehari semalam 19 kali. Wah, sehat. Ada teman itu, ya. Wah ini biasanya itu kontrol ke dokter, biasanya minum obat, sedino 3 pil, ono sing kuning, ono sing merah, ono sing putih. Mari ngono latihan tersenyum minimal 7 detik sehari semalam 19 kali. Berarti hampir 1 jam. Hampir 1 jam senyum, tapi tidak sekedar senyum kosong, dengan penuh syukur kehadiran Allah SWT. Akhirnya berangsur-angsur obat ini bebas. Dikurangi 1, kau dikurangi 2, tetap dikurangi 3, semuanya. Akhirnya sampai biasanya itu setiap bulan kontrol ke dokter, sekarang kok nggak pernah kontrol. Ya apa caranya? Latihan senyum minimal 7 detik. Sehari semalam 19 kali, sehingga setiap jam, hampir setiap jam tersenyum 19 kali sehari semalam dan 7 detik. Ayo sekarang latihan. Ayo, Bu, latihan senyum 7 detik. Dan senyum dirasakan nikmat Allah, ingat rahmat Allah, ingat kebaikan-kebaikan, mata nafas yang dirasakan minimal 7 detik, memberikan kesempatan otak untuk memproduksi endorfin, dopamin, sehingga lega, senang, semangat, syukur kepada Allah SWT. Latihan, ayo latihan, duduk tegak. Nah, duduk itu juga ada latihannya ini. Kalau kita duduknya gini, ini kurang bagus ini, di tulang belakang. Kanjeng Nabi itu kalau duduk tegak. Iya, itu dalam hadis. Kalau duduk tegak, nek ngene ngantukan marwono tulang belakang ini enggak lurus, nek ngene geblak kan gitu. Nah, jadi ini kepingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi kalau duduk tegak, ya. Kalau jalan kanjeng Nabi itu tegas, tuak. Kanjeng Nabi kalau jalan nggak lenggang dalam hadis. Kalau seperti sedang naik dan turun, jadi plak, makanya sehat. Naik masjid juga gitu. Kecuali kalau sudah usia, kecuali kalau sudah berumur, kecuali kalau wis gringing, asam urat, karena usia yang pelan-pelan, sing penting sehat, sing penting lancar, sing penting sampai masjid. Wah itu langkah yang kaki kanan meningkatkan derajat takwa kepada Allah SWT, kaki yang kiri menghapus dosa di hadapan Allah SWT. Itu hamba-hamba Allah yang datang ke masjid ya dengan langkah-langkah penuh syukur kepada Allah SWT. Wes saiki monggo ya latihan senyum 7 detik. Cek tambah sehat. Ya, duduk tegak.
Ini kalau menurut teori kesehatan, itu lebih bagus lagi. Tarik nafas 4 detik, kemudian ditahan 2 detik, dikeluarkan 6 detik. Sehat itu. Tarik nafas 4 detik, tahan 2 detik, keluarkan pelan-pelan 6 detik. Wah, itu kalau setiap hari sehat, ya, tenang, sehat, kemudian kuat, ya, pernapasannya teratur, denyut jantungnya, tekanan darahnya, ginjal, prostat dan sebagainya itu insya Allah tenang. Monggo ibu-ibu latihan senyum 7 detik. Oke? Senyum kalau ada bohongnya. Oke. Kemudian dalam hati merasakan nikmatnya bernafas dan syukur, matur syukur Gusti, matur syukur. Pas alhamdulillah. Monggo mulai. Ayo senyum. Tarik nafas 4 detik. Tahan 2 detik. Keluarkan 6 detik. Alhamdulillah. Nah, biasanya itu kemudian berkeringat, ngantuk, tidurnya pulas, bangun sehat sebetulnya. Nyambut gawe nakas, ibadah semangat. Biasanya rezeki itu gampang. Soalnya penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya mudah-mudahan panjenengan termasuk hamba Allah yang meningkat takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertahankan bahkan diistiqomai sampai dengan puasa Ramadan. Yang kedua, al-amal bitanzil dari Sayyidina Ali. Al-amal bitanzil, beramal, beraktivitas berdasarkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal, beraktivitas sesuai dengan yang diturunkan Allah apa? Al-Qur'anul Karim. Sebarang diukur bersumber dari Al-Qur'anul Karim, yakin bahwa Al-Qur'an itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Qur'an itu kitab suci yang murni, satu-satunya kitab suci yang dijaga dan tidak akan terjadi perubahan sedikit sampai kapanpun. Kita harus bersyukur punya Al-Qur'an. Berbeda dengan buku yang lain atau kitab suci yang lain. Ojo rame-rame, tak kandani. Mana kitab suci agama yang murni, yang tetap, yang tidak berubah? Satu. Oh, ini ngono, ini kono, beda lagi. Indonesia begini, di negara sana beda lagi. Jangankan Indonesia, dari ini dengan itu beda. Penerbit ini dengan penerbit itu beda kitab sucinya. Bunyinya beda, kalimatnya beda. Loh, kitab suci itu enggak suci. Nah, tapi Al-Quran terbitan Indonesia, terbitan Beirut, terbitan London, terbitan Turki sama. Al-Fatihah yang kuning, bacaannya itu tajwid makhraj sama, tapi apa namanya itu lagu atau irama itu bervariasi. Kadang-kadang wadduhi wal-laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu aja nih ngoten. Ada qiraah sab'ah, ada imam 7 yang membacanya itu sesuai dengan tradisi dan kena ke aturan masing-masing. Tapi itu juga boleh, ya.
Tapi kalau di kita di Indonesia, Tuhan walaili saja. Nek tretan ini lain Tuhan walaili saja. Tuhan Yasin. Enggak. Nek wong Jawa Yasin. Tapi nek tretan ini Yasin. Nah itu bukan begitu ya. Tapi panjang pendek dan sebagainya itu sama. Nah, syukur kita ini mempunyai Al-Quran. Dan mana kitab suci yang dihafal oleh anggotanya, kitab suci yang dihafal oleh pemeluknya. Ayo, nek ono mana buktinya? Tak kayak hadiah. Mana kitab suci yang dihafal oleh pemeluknya? Terus terserah agama apa. Ojo rame-rame enggak. Oh, jangan kamu menghafalkan yang satu buku, satu kitab itu, satu lembar enggak kira. Almarhum Popo Ginta, seorang mu'alaf dari Manado yang beberapa bulan yang lalu kabundut meninggal dunia ya. Itu sampai dia itu orang Manado masuk Islam, mu'alaf, kemudian menjadi ustaz. Nantang mana di antara kitab suci agama itu satu halaman saja kalau ada yang hafal, saya akan kembali ke agama semula. Ternyata gak ada yang hafal satu halaman saja, gak ada yang hafal. Tapi Al-Quran jangan satu halaman, 30 juz itu banyak hafal. Di Malang ini banyak yang hafal. Yang hafal itu bukan hanya yang bisa melihat, membaca. Yang jauh, sekitar siapa? Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Lo iso foto, kayak iso moco, kapal nabe huruf braille digerabak ini. Lo kayak iso hafal. Kalau bukan itu rahmat Allah Subhanahu. Lo bisa, sudah bisa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita memegang Al-Quran ini sebagai kitab suci. Ya, ini insyaallah. Yang ketiga, al-qanaa'atul qalil, rimo apa yang ada ini walaupun sedikit. Qanaa'ah. Alhamdulillah, semoga dirasakan enak. Didik dirasakan enak, wakil enak, dengan dirasakan mau enak terus ya. Apalagi kalau banyak yang sedikit saja wis dirasanya enak atau qanaah. Bisa. Yang ketiga, al-istidadu liyaumir rahil, mempersiapkan untuk hari akhir agar menjadi orang-orang yang istiqomah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu dalam kitab karangannya An-Naqsyabandi ya, As-Samarqandi, Abu Les As-Samarqandi. Mudah-mudahan panjenengan semuanya termasuk hamba Allah yang diterima ibadah Ramadannya, menjadi orang yang tambah bertakwa, meningkat, kemudian lebih siap dan yakin dengan Al-Quran, kemudian mencuri apa yang ada dan menyiapkan jadi